Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana Official. Hari ini saya ditemani oleh Bang Kamil dan ini dengan Bapak Ustadz Uci dari Duren Seribu Sawangan. Nah, nah, hari ini kita mau membahas beberapa makalah yang pertama sepertinya mengenai ini ya, pergaulan remaja ya Pak Ustadz. Ya, monggo Pak Ustadz. Nah, tapi sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah sudi untuk hadir di acara ini Pak Ustadz, walaupun di tengah situasi hujan begini ya Bu ini ya. Alhamdulillah bisa sampai ya. Semoga dengan kedatangan Pak Ustadz ke sini membawa barokah, khususnya buat Kelana Official, umumnya buat Kita sahabat Kelana Official semua. Oke, monggo silakan Pak Ustadz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamil dan Bu Haji ya sudah mengundang saya untuk hadir di acara podcast ini Kelana Official ya. Mengenai pergaulan remaja zaman sekarang, kita cukup prihatin nih Bu Haji dan Pak Kamil ya. Kenapa? Karena dalam pergaulan anak remaja sekarang itu sudah jauh yang namanya mereka memakai yang namanya sopan santun. Kalau orang timur bilang ya betul ya. Adab ya, adab saja adab ya. Dalam Islam itu kan adab itu di atas ilmu. Ya betul. Nah ini yang kita cukup prihatin. Tapi kita perlu ketahui juga semua ini karena memang dengan berkembangnya teknologi, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang tentunya ini awal ininya adalah pengaruh daya media komunikasi yang kalau kita simpel kita ini sebut ini gadget ya di handphone. Betul. Karena di handphone sendiri itu pengaruhnya sangat besar. Kenapa saya bilang itu pengaruh sangat besar? Karena posisinya pada saat si anak, kita lihat sendiri pada saat sekarang ya, anak-anak kecil udah mereka pada megang handphone, diberikan sama orang tuanya tanpa dibimbing, tanpa pengarahan, sehingga betul itu tentunya kita ini kita bicara realita bahwasanya apa ya, misalkan suaminya kerja, istrinya di rumah sama anaknya. Nah mungkin istrinya itu repot, dia harus bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, tentunya ngurus rumah tangga, anaknya biar rantet dia dikasih aja handphone gitu ya. Padahal itu sangat pengaruh. Jadi sama halnya bahasa yang paling ekstrimnya, sama aja kita sedang meracuni si anak gitu kan. Sayang tapi salah kaprah ya. Betul caranya. Nah karena di usia yang begitu, misalkan contoh usia 5 tahun, dia udah diberikan handphone, tontonannya itu akan terekam sama si anak. Nah kalau tontonannya itu kurang baik dan kurang mengedukasi untuk anak usia segitu, itu dampaknya akan berdampak nanti sampai dia besar. Betul. Sebaiknya itu kali Pak Ustadz diganti permainan. Banyak mainan anak. Betul. Susun angka atau apa, kan bisa diganti seperti itu ya. Betul sekali Bu Haji. Nah itu salah satu contoh seperti itu, diberikan mainan yang lain ataupun kalau memang memberikan handphone, ajarkan dia mungkin disetelkan murotal, kan bisa, atau lagu-laguan bukan lagu ya, misalkan bentuk syair-syair tentang Islam yang bermanfaat, bermanfaat untuk anak sehingga tertanam. Ya sekarang kan sepertinya sekarang anak-anak itu bangun tidur dia langsung pegang HP, yang pegang apa main game itu Ustaz. Itu yang bahaya tuh Ustaz. Nah itu main game itu kan jangankan anak-anak, sampai orang besar aja sama itu kan nyandu ya, jadi kecanduan, akhirnya keterusan sampai akhirnya melupakan semuanya. Artinya melupakan semua, arti udah waktunya kita harus sholat gitu kan, itu sampai terlalaikan. Nah kita coba menarik di sini, ada yang menarik itu pada saat si anak-anak ini dari dini, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu akan kerekam. Nah, ini peran penting di sini sebenarnya sebagai orang tua. Nah, di sini Ustaz, kira-kira apa yang harus orang tua terapkan kepada anaknya itu Ustaz? Nah, biar si anak itu istilahnya di jalan yang lurus gitu kan, untuk dalam hal Islami gitu. Betul.
Tentunya gini, kalau kita peran sebagai orang tua, ini sangat pengaruh karena kita yang ada, yang benar-benar harus mendampingi si anak dari kecil, gitu. Ya minimal gini, kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu menjadi cerminan si anak. Nah, semuanya ini tentunya kita harus pahami betul bahwa semuanya ini harus memiliki ilmu, gitu. Kita sebagai orang tua, dalam arti gini, karena ilmu agama itu sangat penting, terutama ilmu agama ini kenapa juga sangat penting, karena ini buat tuntunan kita. Ya betul kan. Nah, tanpa ilmu kita akan terombang ambing nanti, karena di dalam Islam sendiri itu diajarkan semuanya. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti itu. Contoh misalkan, apa yang dilakukan orang tua, dia melakukan kegiatan yang perkara dengan kegiatan ibadah, contohnya sholat. Yang dilakukan orang tua, terus mengaji di dalam rumah, kan gitu ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tanamkan terhadap anak kita. Terus kemudian ada yang cara yang unik juga, yang bisa kita lakukan, misalkan si anak mau tidur, suka didongengin nih, ya. Di dalam syariat Islam itu tentunya diajarkan bagaimana adab kita terhadap orang tua. Nah, ini di dalam salah satu hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi disampaikan di surat Al-Baqarah bahwasanya kita terhadap orang tua, kita misalkan disuruh sama orang tua, nak, tolong kamu ambilkan, atau nak tolong kamu beli ibu ini atau itu. Nah, si anak pada saat dia menjawab atau gitu ya, itu udah durhaka sama orang tua. Betul. Itu di dalam Islam itu diajarkan. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya penting sekali kita untuk menuntut ilmu. Nah, di dalam menuntut ilmu ini tidak kita melihat kita sebagai orang tua, misalkan, usia saya udah 60 tahun, usia saya udah 50 tahun, itu tidak jadi persoalan. Dan tidak ada kata telat kita untuk menuntut ilmu. Selama kita masih diberikan nafas sama Allah Ta'ala. Ya seperti itu. Makanya ini sangat pengaruh. Tentunya pada saat kita belajar menuntut ilmu, kita akan paham nanti minimal apa yang kita pelajari itu keuntungannya untuk diri kita dan untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Nah, makanya di sini generasi penerus, pergaulan remaja dan segala macamnya ini sangat penting sekali perannya orang tua. Nah, gitu. Ini Ustaz, di pergaulan remaja sekarang ini Ustaz mengkhawatirkan sekali Ustaz. Iya, betul. Terutama dalam pergaulan itu, mungkin tahu sendiri lah Ustaz, ya, dalam pergaulan itu mereka udah bebas sekali Ustaz. Nah, itu. Bagaimana untuk itu cara menangani? Gini, jadi yang paling penting itu kita coba untuk dari internal dulu ya. Dari internal artinya dari dalam keluarga dulu. Yang mana yang tadi saya sampaikan, kalau toh pun si orang tua belum mampu untuk mengajarkan si anak, minimal dia bisa menyekolahkan misalkan anaknya ke pondok pesantren atau ke sekolah yang basically itu pendidikan agama, ataupun ada di wilayah sekitar di ulama atau ustadz yang di dalam perkampungan itu yang mengajarkan ngaji, atau misalkan anak udah gimana bisa juga iya, kalau memang dia mau melakukan private silakan, dan itu ada kemampuan silakan gitu. Pada prinsipnya adalah bagaimana caranya si anak ini minimal dia punya pondasi, punya dasar. Yang repot ini kalau tidak ada dasar pondasi, sehingga si anak gak mudah sekali tuh kebawa. Ya. Harus ini kesini seperti itu. Makanya pada saat kita melihat si anak kok sekarang begini, si anak kok sekarang susah banget begini segala macam, kita jangan langsung ngejudge anak kita gitu, karena si anak juga mencari jati dirinya Ustaz ya. Betul. Makanya ini sebuah proses ya, yang tentunya secara syariat minimal kita harus pahami dulu. Kenapa di sini menuntut ilmu itu hukumnya wajib di dalam Islam? Contoh, pada saat Rasulullah nih guru saya Ustaz Abdurrahman bin Muhtar bin Abdurrahman Nawawi bin Haji Nawawi, beliau mengatakan gini,
pada saat Rasulullah Mi'raj, dia dapat perintah sholat. Nah, turunnya perintah sholat itu waktunya sebelum subuh. Yang jadi pertanyaan, apakah setelah dapat perintah sholat sebelum subuh, waktunya subuh Rasulullah menjalankan itu? Iya. Nah, pasti kita berpikirnya pasti dong Rasulullah menjalankan itu, betul nggak? Karena dapat perintahnya kan sebelum subuh. Akan tetapi yang terjadi apa? Rasulullah tidak langsung menjalankan sholat subuh itu karena baru hanya dapat perintah saja. Nah, perintah sholat tentunya kan butuh tuntunan, butuh ilmunya. Akhirnya Rasulullah sendiri berkalam lagi kepada malaikat Jibril. Nah, ini perintah sholat, bagaimana tuntunannya? Kan harus ada ilmunya. Akhirnya disampaikanlah tuh ilmunya, udah masuk subuh, sampaikan akhirnya apa? Melaksanakannya di waktu zuhur. Nah, di sini kita bisa petik pelajaran bahwasanya Rasulullah pada saat dapat perintah sholat sebelum subuh, tapi baru hanya perintahnya saja, tapi belum tahu ini melakukan sholat ini subuh, zuhur, asar, maghrib, kan belum tahu tuh. Sehingga apa? Sehingga begitu udah dapat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, begitu dia dapat, baru dia bisa melaksanakan. Nah, ini kembali ke diri kita. Bagaimana kita mau melaksanakan sholat kalau kita tidak mengerti ilmunya? Artinya di sini menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Karena apa? Di situ ada perintah yang wajib yang harus kita laksanakan. Sehingga menuntut ilmunya ini hukumnya wajib. Gitu. Kita harus tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu. Bagaimana kita kalau nggak belajar, kalau kita nggak menuntut ilmu gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau sholat itu kadang dikejar harimau gitu, salam kabur. Nah, itu makanya memang sangat penting sekali, ini harus selalu diulang-ulang. Penting sekali kita menuntut ilmu, penting sekali, karena dengan ilmu itu ibarat apa ya, kita tuh nggak terombang-ambing nih hidup di dunia. Dunia itu kan sifatnya sementara nih ya. Yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Nah, Allah sampai menyampaikan bahwa dunia itu tidak lebih mulia dari sebelah sayap ekor nyamuk. Nah, tuh kebayang tuh ya. Nyamuk lagi gigit kita tepok, udah ya mati. Nggak ada nilainya. Itulah dunia. Nah, artinya di sini ada sebuah pesan. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat nih setelah kita lepas dari dunia ini yang hidupnya itu akan kekal. Nah, ini kembali lagi tadi untuk pergaulan remaja. Kalau bagaimana ini kalau misalkan anak saya udah kadung udah masuk remaja gitu kan ya. Ya udah, itu perlu, jangan bosen-bosen. Contohnya apa yang harus dilakukan dalam perkara yang wajib sholat, ingatin terus anak. Dan ini orang tua, kita sebagai orang tua juga udah harus ini, harus inilah intinya, bahwasanya segala sesuatunya itu cerminan adalah orang tua. Jangan kata kita terlambat, ini seperti itu. Nah, di dalam sini banyak sekali ini akan dalam pergaulan, tentunya ini adalah peran orang tua. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini adalah peran orang tua karena ini adalah menuntut ilmu. Pada saat menuntut ilmu, orang tua sudah menuntut ilmu. Ini ada sedikit yang menarik nih. Jadi gini, di dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah bersabda menyampaikan ke para sahabat, "Wahai sahabatku, apabila engkau melewati taman surga, tolong engkau berhenti sebentar, meskipun hanya sebentar." Akhirnya para sahabat bertanya dong, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, taman surga itu adalah tempat di mana di situ berkumpul, yaitu majelis ilmu atau majelis zikir." Nah, kita bayangkan ya, Rasulullah sudah berkalam seperti itu, sudah menyampaikan di dalam hadis itu, bersabda seperti itu kepada para sahabat, sehingga apa? Ini diperumpamakan seperti taman surga. Terus kemudian sahabat begitu Rasulullah menyampaikan duduk sebentar meskipun hanya sebentar ya, berhenti meskipun hanya sebentar. Artinya apa? Di sini adalah taman surga.
di situ tempatnya cucuran rahmat Allah turun, gitu ya. Nah, andai ini kita paham dan kita sadari betul bahwasanya pentingnya menuntut ilmu, nggak cuma segitu aja, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Allah kasih petunjuk, Allah kasih bocoran bahasanya gitu ya. Pada saat kita hadir menuntut ilmu, niat kita menuntut ilmu supaya Allah berikan pemahaman kepada diri kita, dan kita minta ridhonya Allah Ta'ala supaya apa yang kita jalankan ini diberikan keberkahan ilmunya gitu. Nah, pada saat kita sudah hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran apa? Pahalanya itu yang pertama sama seperti kita sholat 1000 rakaat, sholat jenazah 1000 rakaat dalam satu waktu. Kemudian sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit dalam satu waktu. Itu ganjaran yang Allah berikan. Artinya apa? Keuntungan yang kita dapat, kita jadi memiliki ilmu untuk bekal kita dan keluarga kita. Yang kedua, Allah kasih ganjaran itu. Kalau kita sengaja-ngaja suruh melakukan itu, nggak akan sanggup kita dalam satu waktu. 1000 rakaat sholat itu pada seperti itu. Artinya apa? Iya, udah banyak keuntungan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kenapa kita berat untuk melakukan itu? Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya tetap poinnya adalah peran penting kita sebagai orang tua. Nah ini itu sekarang gini, kita dalam sekarang kita mau menghadap tahun baru, di mana kehidupan remaja itu kan di jelang tahun baru ini pastilah banyak pergaulan-pergaulan di mana, karena di Islam sendiri kan tahun baru itu satu Muharram, betul. Islam juga kalau satu Muharram itu kan sepi-sepi aja nih. Nah, betul. Nah ini di tahun baru Masehi ini, aduh, kayak mengkhawatirkan sekali pergaulan remaja itu. Gimana Ustaz? Jadi gini, di Islam sendiri itu ada tahun barunya, itu satu Muharram. Iya, betul. Yang kita peringati memang tahun Islam, yang tentunya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang perkara ibadah ya. Misalkan sholat untuk awal tahun dan sholat akhir tahun, dan di situ kita bisa berdoa, bermunajat kepada Allah Taala, diberikan supaya apa? Supaya kita berikan keselamatan di dunia dan di akhirat, kan gitu ya. Nah, keterkaitan yang tahun baru ini Masehi ya, tahun baru Masehi itu sendiri sebetulnya gini, itu lebih yang memperingati sebetulnya banyak yang didaungkan itu di luar dari Muslim sebetulnya, yang simbol dia tiup trompet atau segala macam itu tidak dilakukan, kita sebagai umat Muslim. Artinya pada saat untuk memperingati itu alangkah eloknya, udah kita melakukan perkara-perkara ibadah yang lebih manfaat gitu. Nah, di sini biasanya tahun baru Masehi itu banyak sekali yang melakukan yang namanya maksiat. Nah, yang namanya melakukan maksiat ini mengundang murkanya Allah Ta'ala. Itu yang mengkhawatirkan sekali saja. Iya, jadi gini, kenapa sih kita sebagai umat Muslim jangan kita ikut-ikutan untuk itu? Karena apa? Begitu Allah murka turun bala, itu nggak pilih-pilih orang. Betul. Yang melakukan enak madiah, iya begitu turun bala sekampung. Nah, itulah seperti itu. Makanya kita perlu sadari bahwasanya kita sebagai umat Muslim, mari sama-sama. Begitu untuk memperingati tahun baru yang ada ini, udah deh. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah suka, yang Allah ridhoi, seperti itu gitu. Nah, itu untuk ke remajanya sendiri gimana misalnya untuk kita biar menghibur ke remaja itu, udah deh kamu jangan mengikuti tahun baru, karena anak-anak sekarang susah untuk dibilanginnya. Nah itu makanya kan ini harus harus perlahan kita berikan penyampaian ke mereka tentunya, karena dari lingkungan kan ya. Minimal dia udah nggak usah, kalau misalkan dia mau hanya di sekitar, misalnya di komplek, udah cukup di komplek aja deh, cuma dipesenin di situ gitu. Melakukan apa ya, hanya kumpul gini-gini ya, tapi ada batasan-batasannya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang Allah murkai gitu. Ini seperti, karena ini maksiat berjamaah, ini akan terjadi di malam tahun baru. Nah, kalau emang dia ini ya bikin kegiatan apa, hal apa yang intinya kita bukan untuk memperingati tahun baru itu gitu, bukan untuk itu, tapi ya udah ini anak-anak biar pada kumpul keluarga, apa mau makan bareng apa udah cukup selesai gitu kan bisa. Betul nggak? Itu aja silaturahmi, niat kita seperti itu aja kan, kita bisa alihkan seperti itu. Nah, ini ada satu
yang ingin saya sampaikan satu lagi, di dalam salah satu kitab menyampaikan kita itu jangan pernah jauh dari ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Nah, dan apabila saat kondisi zaman orang sudah menjauh dari ini semua, Allah akan berikan 3 ujian atau 3 bala. Yang pertama apa? Allah akan cabut keberkahan rizki dalam hidupnya. Terus kemudian yang kedua, Allah akan berikan pemimpin yang zolim. Yang ketiga, Allah akan cabut nyawanya dalam kondisi tidak membawa iman. Nah, ini paling serem ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat. Allah akan mencabut keberkahan dalam rizkinya. Mungkin orang-orang tua kita dulu cukup dia bertani, sederhana hidupnya. Mereka jaga betul itu. Berkah mereka. Ya, nyalakan anak-anak ya. Nah, kita lihat betul nggak? Kita lihat zaman sekarang. Udah banyak pemasukan yang ada mah kurang dan tidak pernah tercukupi, nggak menutup gitu ya. Nah, artinya masuk penjara. Gitu. Nah, artinya apa namanya? Si ininya siapa? Si orang yang jauh dari itu semua itu tentunya akan menjadi siap terima konsekuensi tanpa kita sadari ya. Itu siap menerima konsekuensi, yang mana konsekuensinya adalah Allah akan cabut keberkahan rizki dalam hidupnya. Dan itu kalau kita coba introspeksi diri kita, ya mungkin kita udah jauh akan keberkahan, kan gitu ya. Karena apa? Itu banyak sekali faktor-faktornya, tentunya kembalinya kepada ilmu lagi, gitu ya. Jadi itu di dalam ininya tuh menuntut ilmu itu yang akan mengangkat kita. Nah, dari ilmu itu menjadi nasihat. Karena agama itu adalah nasihat. Nah, pada saat orang diberikan nasihat yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu dari Quran dan sunnahnya, atau dari hadis, itu tentunya kita akan memiliki pengeling-eling ya bahasanya ya. Kalau itu tidak ada ya gitu. Sampai ada apa ya? Kalau kita bicara misalkan gini, di dalam kalimat kita hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Segala sesuatunya apapun bentuknya kembali kepada Allah, dan ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita ingin menyerahkan dan ingin mengembalikan kepada Allah Ta'ala pada saat secara hukum syariatnya kita tidak jalani itu. Nah, artinya kalau kita minimal kita tahu, sehingga itu akan menambah keyakinan kita. Gitu. Kita akan tahu pada saat kita mengamalkan. Nah, banyak orang pinter, orang yang berilmu banyak, tapi tidak mencerminkan seperti itu kan, banyak hal seperti itu. Ya itu banyak faktornya gitu. Karena ilmu itu butuh keberkahan. Keberkahan. Nah, ini tadi kembali lagi ke situ. Jadi seperti itu sampai diberikan pemimpin yang zolim. Ya bagaimana diberikan pemimpin yang zalim? Ya sedangkan sampai Allah berikan pemimpin yang zalim, ya memang dari bawahnya udah jauh dengan ulama, dengan majelis, seperti itu. Dia mati tidak membawa iman, ya dia sedang bermaksiat. Dia Allah ambil, iya kan? Malaikat mau datang, dia cabut. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sulh khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ya intinya kita sama-sama bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah selalu bimbing kita semua ya. Allah selalu bimbing kita semua. Semoga Allah selalu menjaga, meridhoi, memberkahi dengan niatan kita bagaimana untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala. Ya, nah jadi gitu. Dari kesemuanya itu kesimpulan itu seperti apa? Ya, kesimpulannya begini. Untuk masalah pergaulan, terutama adalah peran kita sebagai orang tua. Terus bagaimana tadi apabila misalkan si anak ini udah kadung dewasa, ya minimal kita arahkan. Kalau memang tadi secara privat atau ini, ataupun kita bisa masukkan ke dalam pendidikan pondok pesantren seperti itu.
kita arahkan, kasih pemahaman. Nah, ini pesan-pesan yang paling dahsyat itu adalah orang tua ini. Nah, mari sama-sama kita belajar menuntut ilmu. Pada saat kita sudah paham itu semua, sehingga kita bisa menyampaikan, mengarahkannya lebih elok nanti. Dan yang maha membolak-balikan hati itu hanya Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, ngaji deh. Nanti apa? Allah yang gerakin si anak. Dengan niatan kita, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi intinya, pergaulan ini tetap peran orang tua. Terus kemudian bagaimana si anak? Ya udah, dari orang tuanya dulu dimulai. Nah, pada saat itu orang tua udah dimulai, terus bagaimana untuk menghadapi yang era zaman sekarang yang udah teknologi udah ini? Ya bijak-bijaknya kita kembali lagi sebagai orang tua, diawasi, diarahkan. Karena pada saat dia di lingkungan luar, dia tidak punya pondasi, dia akan terbawa. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat bagi kami berdua, umum khususnya, bagi sahabat Lana official ya. Khususnya umumnya. Ya. Semoga dengan tausiah ini dapat memberikan manfaat. Amin, sahabat Lana official. Amin. Di mana nanti si orang tua dapat menjaga anak-anaknya untuk lebih baik lagi dan lebih bertakwa Ustaz. Amin. Sahabat-sahabat Kelana Official, tolong di like, subscribe, and comment. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.